Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas review soal UTBK untuk pengetahuan kuantitatif tahun 2022. Nah, untuk review yang pertama di sini ada soal baru yang muncul di hari kelima. Nah, jadi teman-teman kalau lihat FR jangan langsung terpacu, oh FR itu berarti soal yang pasti akan muncul di soal saya, bukan ya. Jadi karena UTBK itu nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari, maka soalnya sudah pasti akan terupdate ya. Nah, entah teman-teman akan dapat yang lebih mudah ataupun yang lebih sulit, tentunya yang update gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya kan ada soal yang setipe dengan soal-soal yang sebelum-sebelumnya. Nah, semoga teman-teman dapat soal yang menurut teman-teman simple dan pernah dipelajari ya, biar kerjanya cepat gitu ya untuk soal TPS-nya dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita lihat untuk review soal baru yang muncul di hari kelima untuk TPS pengetahuan kuantitatif. Di sini ada soal terkait diagram alir ya. Terkadang kalau udah lihat soal yang ribet, terus males ya ngerjainnya. Tapi jangan, jadi lihat dulu apakah bisa dikerjakan atau tidak, kalau tidak tinggalkan gitu ya. Nah, di sini ada soal untuk diagram alir untuk X sama dengan 5 dengan A dan B merupakan nilai fungsi untuk setiap tahapan yang memenuhi diagram alir berikut. Nah, di sini di diagram alirnya, jadi di sini ada X, kemudian X-nya nanti kan dimasukkan 5. Kalau angka yang di X ini kita masukkan dan nanti hasilnya bilangan prima, maka nanti ke arah sini. Kalau bukan prima, ke arah sini. Kemudian di sini kalau hasil tahapan ini itu kelipatan 2, pindah ke sini. Kalau bukan kelipatan 2, pindah ke sini. Yang di sini juga kalau hasilnya itu nanti bilangan genap, hasilnya ini pindah ke sini. Kalau ganjil, hasil ini pindah ke sini kayak gitu. Nah, langsung aja kita lihat di sini ada X sama dengan 5. X sama dengan 5. Masukkan ke yang input ya, masukkannya di sini. X-nya diganti dengan 5. Nah, bilangan 5 itu prima atau bukan? Jelas ya, bilangan 5 adalah prima. Nah, karena definisi bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nanti jangan lupa bilangan komposit itu apa, bilangan genap apa, ganjil apa, dan seterusnya ya. Nah, karena bilangan prima, maka pindah ke sini. X-nya diganti 5, maka 5 dikurangi 2, hasilnya 3 gitu ya. Kemudian 3, ini kan di tahapan yang pertama. Bisa kita misalkan dengan salah satu, A dulu boleh, B dulu boleh, nggak masalah ya. Karena yang diminta ini ya. Oh ya, soal yang diminta nanti A tambah B ya, saya lupa nulis. Pertanyaannya adalah A ditambah B-nya, saya tulis nilai dari nilai A ditambah B-nya berapa gitu ya. Jadi di sini 3 ya. Kemudian jadi gini, jadi kalau A dan B itu tidak diketahui, berarti kita bisa misalkan ngasal A di tahapan pertama, B di tahapan kedua boleh, atau dibalik, B yang di tahapan pertama, A yang di tahapan kedua boleh juga gitu ya. Tapi kalau nanti soalnya itu A min B atau B min A yang bukan kayak gini, biasanya diketahui dengan pasti ya, yang didefinisikannya A yang mana gitu. Nah, kembali ke sini berarti kan jelas tahapan pertama hasilnya 3. Kelipatan 2 atau bukan? Jelas bukan kelipatan 2, pindah ke sini. Bukan kelipatan 2. Nah, maka masukkan ke sini, masukkan yang selanjutnya, tahapan kedua. Akar dari 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 ya teman-teman, akar 9, 3. Nah, ini kita anggap B-nya. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah nilai A plus B, jelas 3 ditambah dengan 3 atau hasilnya adalah 6, seperti itu ya. Nah, jadi jangan langsung panik kalau lihat soal baru ya. Kayak gitu.
Ini untuk soal baru yang muncul di hari ke-5. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal review UTBK untuk TPS pengetahuan kuantitatif yang lain yang di hari ke-5 seperti itu. Nah, di sini diketahui untuk FR hari ke-5 ada soal tentang fungsi terdefinisi. Ini juga soal-soal yang sering banget muncul di soal TPS ya, terkait pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini ada soal, sebenarnya ini hanya terkait hitungan sederhana. Mungkin ini materi SMP kelas 7 ya kalau teman-teman masih ingat. Jadi di sini kan misalkan di sini ada tanda crash, ada C, ada A gitu ya. Menyatakan operasi penjumlahan itu plus, pengurangan itu min, perkalian atau pembagian. Kemudian jika ini ada tanda soal seperti ini, manakah yang benar untuk triple ini? Ada soal seperti ini. Nah, langsung aja kita masukkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, pilihannya ini. Langsung kita masukkan, berarti tandanya ini. Berarti kan langsung aja 6, kemudian langsung pakai yang ini. Ditambah dengan, jadi 6 ditambah 2 dikurangi dengan 4 ditambah dengan 3 itu kurang dan sama dengan 5. Benar apa salah? 6 ditambah 2 itu 8, dikurangi 4 itu 4 ya, tambah 3 berarti 7. Bener nggak? 7 kurang dan sama dengan 5. Jelas salah ya di sini. Nah, ini salah. Nah, karena salah berarti yang di sini salah. Pilihan pertama jelas salah kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua di sini atau gini. Kalau yang pertama salah, berarti kan A, B, dan E jelas salah gitu ya. Berarti kita tinggal punya 2 atau 4. Karena kalau pilihan pertama salah, pasti yang ketiga salah gitu ya. Kalau sesuai soal pilihan kayak gini. Berarti yang ketiga nanti jelas salah. Kalau kurang yakin silahkan dicek gitu ya. Berarti tinggal 2 apa 4. Nah, di sini kan 4-nya udah ada semua ya. Udah ada di pilihan C dan D. Berarti kan mau nggak mau biar gampang kita cek yang keduanya. Gimana? Kita lihat di sini. 6 tandanya ini plus 2 dibagi dengan tadi berapa? 4 ya. Kemudian ditambah dengan 3. Bener nggak kurang dan sama dengan 5? Nah, saya tulis di sini 6. Jangan lupa karena ada bagi. Nah, di sini kan ada bagi. Berarti kan kita harus hitung dulu ya. 2 dibagi 4 kan setengah, jangan lupa. Setengah ditambah 3 kurang dan sama dengan 5. Nah, 6 ditambah setengah tambah 3 jelas lebih dari ini ya, 5 ya. Maka jawabannya pasti salah gitu kan. Nomor 2-nya pasti salah. Nah, 2-nya salah. Berarti jawabannya adalah D. Kalau kurang yakin silahkan dicek gitu ya. Nah, ini untuk soal terkait fungsi terdefinisi. Selanjutnya kita lihat soal terkait integral. Nah, di soal integral itu kan ada beberapa macam ya. Ada soal yang hanya mengintegralkan saja, ada soal yang terkait fungsi dikurangkan lalu diintegralkan. Nah, dan ada juga soal terkait luas daerah. Jadi integral itu luas banget materinya. Nah, di sini diketahui ada fungsi G dan H. Masing-masing Gx-nya ini Gx sama dengan X plus 2-nya dikuadratkan dikurangi dengan 1 dan Hx-nya adalah X plus 3. Jika M adalah luas daerah yang dibatasi oleh Gx dan Hx, maka nilai dari M kuadratnya berapa? Seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang IPA ini ngerasanya gampang banget ya. Tapi untuk teman-teman yang IPS mungkin harus sedikit berpikir ya seperti itu. Nah, tapi nggak masalah, silahkan dikerjakan. Caranya gini, kalau ada soal luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva, itu ada cara cepatnya. Langkah pertama, kita sama dengankan dulu fungsinya atau kurvanya. Di sini kan Gx sama Hx, artinya sama dengankan saja. Berarti kan kita punya X plus 2 dikuadratkan min 1 itu sama dengan X plus 3 kayak gitu. Nah, nanti kita akan mencari titik potongnya kayak gitu. Sama nanti menggunakan rumus diskriminan. Jadi ini kita kuadratkan, X kuadrat ditambah 4X plus 4 dikurangi 1 sama dengan X plus 3. Berarti X kuadrat ditambah dengan 3X. Di sini ada 3 ya, ini berarti
3 min 3 ya, berarti 0 sama dengan 0 kayak gitu. Berarti kalau kita faktorkan gini dulu, kita kan punya rumus kalau untuk luas daerah. Jadi untuk luas itu kan rumusnya D akar D per 6A kuadrat kayak gitu. Jadi nanti yang pertama kita faktorkan, yang kedua cari D-nya. Nah, kalau difaktorkan kan jelas X kali X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya 0 sama X-nya negatif 3. Kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan cara ini, nanti kita harus menggambar grafiknya dulu, agak lama ya. Jadi daripada kelamaan, kita nggak usah pakai cara yang memfaktorkan ini. Nah, nggak usah. Tapi langsung saja kita gunakan rumus L-nya kayak gitu. Jadi langsung saja, karena mau mencari D, berarti kan kita punya rumus D itu adalah, bedakan diskriminan dan determinan. Kalau determinan itu ada pada matriks, kalau diskriminan itu ada pada suatu persamaan kuadrat. Nah, rumusnya D itu kan B kuadrat min 4AC. Di sini kan di persamaan ini, di sini kan A-nya 1, B-nya 3 dan C-nya 0. Berarti untuk D-nya kan B kuadrat min 4AC, D kuadrat min 4 kali 1 kali 0. Di sini kan 9. Maka untuk mencari luasnya, 9 kali akar 9 dibagi dengan 6 kali 1 kuadrat. Berapa ini? 9 kali 3 dibagi dengan 6. Coret-coret 1 dan 2. 9 per 2. Seperti itu. Atau 4,5 ya teman-teman. Nah, ini untuk soal terkait luas daerah di antara dua kurva kayak gitu. Nah, kemudian soal selanjutnya terkait turunan. Diketahui ada suatu fungsi G dan H. Kemudian masing-masing itu Gx-nya X plus 2 dikuadratkan min 1 dan Hx-nya 3. Px-nya Gx kali Hx. Maka nilai P aksen min 3-nya berapa? Seperti itu. Nah, di sini kalau ada dua fungsi sama ya, tadi kita udah dapatkan di sini karena fungsinya sama ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi ya pemfaktorannya, saya tulis lagi di sini saja. Jadi Px-nya tadi Gx-nya X plus 2 dikuadratkan min 1 dikalikan dengan Hx-nya berapa? Di sini 3 X plus 3 ya, saya lupa nulis di sini. X plus 3. Berarti kan dikalikan dengan X plus 3. Berarti kalau kita kuadratkan, X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 1 dikalikan dengan X plus 3. Atau yang kiri tadi X kuadrat plus 4X plus 3 dikalikan dengan X plus 3. Ingin mencari turunan dari suatu fungsi yang dikalikan. Nah, kita punya rumus. Jika kita punya Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah dengan V aksen U. Gitu. Nanti silahkan dihafalkan rumus-rumus untuk turunan ya, ada banyak sekali. Nah, kemudian di sini kan ada U. Ini fungsi U-nya. Nah, ini fungsi V-nya, seperti itu ya. Nah, berarti kita turunkan. Kita ingin mencari turunannya. Maka turunannya adalah yang kiri diturunkan, berarti kan sekian U-nya diturunkan. Jangan lupa X kuadrat diturunkan 2X plus 4X diturunkan 4. Kalau yang kiri diturunkan, yang kanan ditulis lengkap. Kemudian ditambah dengan jika yang kanan gantian yang diturunkan V aksen 1, maka yang kiri ditulis lengkap. Itu definisi dari maksud dari rumus ini ya, kayak gitu. Kemudian yang diminta di sini kan P aksen min 3. Maka teman-teman nggak perlu mengalihkan yang di sini, kelamaan ya. Tinggal masukkan saja angkanya. X-nya diganti dengan min 3. 2 kali min 3 berarti min 6 ditambah 4 dikalikan min 3 tambah 3 ya di sini. Kemudian ditambah dengan ini berapa? Min 3-nya dikuadratkan ditambah 4 kali min 3 ditambah 3. Di sini kan ada min 3 tambah 3. Ini 0, berarti yang ini nggak usah dihitung. Jelas 0 ditambah dengan berapa?
di sini 9 min 12 plus 3. Berarti sama aja 12 kurangi 12. Hasilnya berapa? Ditambah dengan 0. Maka jawabannya sudah pasti 0. Kayak gitu. Nah, sekian video dari kami. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.